Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marufah Melati Putri. Di sini saya akan membuat video simulasi tentang penggunaan aplikasi SimBucket, yaitu virtual lab yang bisa digunakan ketika kita keterbatasan dalam alat-alat laboratorium yang ada di sekolah. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita klik dulu di Google. Untuk aplikasi SimBucket ini kita tidak perlu mendownload, jadi kita bisa langsung masuk melalui Google. Jadi kita klik di sini, kita cari SimBucket. Setelah itu kita masuk ke SimBucket ini. Baik, setelah itu setelah kita ada di beranda yang ada di SimBucket ini, kita klik simulasi. Nah, setelah kita klik simulasi, di sini ada berbagai macam-macam praktikum secara virtual yang ada di aplikasi ini, yaitu secara kimia, biologi, maupun fisika. Nah, untuk praktikum yang akan kita tuju bisa kita klik kategori ini. Nah, di sini ada berbagai macam kategori. Yang pertama ada berpikir kimia, ada biologi, ada fisika, ada permainan, lalu ada kimia, gerakan, elektrostatika, sirkuit, gelombang dan suara, serta optik. Nah, di sini ada permainannya juga, yang tentunya permainan ini juga menuju ke arah sains, bukan permainan-permainan biasa, seperti itu. Nah, misalnya kita mau menggunakan virtual lab fisika, kita klik yang fisika. Di sini ada berbagai macam virtual lab yang bisa kita gunakan, tentunya dengan gambar yang jernih, cerah, menarik. Lalu ada seperti kayak permainan-permainan juga. Contohnya ada lab gerobak tabrakan. Lalu ada lab pengisian balon. Lalu ada permainan impuls keiki. Dan masih banyak lagi. Nah, tentunya aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kita yang terkendala alat dan bahan untuk melakukan praktikum di sekolah maupun di kampus. Nah, saya beri satu contoh saja tentang penggunaan virtual lab yang ada di aplikasi SimBucket ini. Nah, kita akan menggunakan lab percepatan sudut. Nah, di dalam lab percepatan sudut ini dikategorikan yaitu gerak yang ada di fisika. Nah, sebelum memulai praktikum yang ada di virtual lab ini, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin akan kita gunakan pada saat menggunakan aplikasi SimBucket ini tentang simulasi lab percepatan sudut. Nah, di sini ada berapakah kecepatan maksimum benda yang digantung jika jari-jari spindelnya bertambah, inersia rotasi pelat bertambah, dan massa gantung bertambah. Nah, simulasi ini dapat digunakan selama diskusi mengenai dinamika sudut atau selama diskusi tentang konservasi energi. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita di sini di aplikasi SimBucket ini ada tugas atau pertanyaan mengenai percepatan sudut. Nah, bisa di-download secara PDF atau Word. Nanti pertanyaan ini dijawab setelah kita melakukan praktikum. Kita lihat dulu contoh soalnya seperti apa. Sepertinya sudah terdownload ya.
kita downloadnya versi Word aja. Nah, di sini pertanyaannya itu berbahasa Inggris, jadi kalau bisa ditranslate dulu. Nah, tentunya pertanyaan ini juga yang mengacu mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kembali ke sini di aplikasi Simbucket. Jadi, untuk memulai praktikumnya, kita klik. Di sini ada masa gantung ya. Lalu di sini ada spindle, lalu ada platter. Nah, tadi ada 3 pertanyaan. Jika jari-jari spindle bertambah, inersia rotasi plat bertambah, serta masa gantung bertambah. Nah, jadi kita langsung mulai saja. Di sini untuk pertanyaan nomor 1, berapakah kecepatan maksimum benda yang digantungkan jika jari-jari spindle bertambah? Nah, ini jari-jari spindlenya. Kita gunakan masa gantungnya atau beban gantungnya itu 1 kg saja. Lalu ada piringannya ini yang 0,02. Nah, nanti yang akan kita ubah yang spindlenya. Oke. Nah, untuk spindle 0,02, jadi kita klik, lalu kita klik start. Baik. Nah, sudah kita ketahui untuk waktunya itu 4,22 detik, lalu ada delta sudutnya yaitu 85,4. Nah, untuk delta Y-nya di sini delta Y yaitu 1,71. Nah, untuk kecepatan sudutnya segini nilainya, lalu ini ada kecepatannya yaitu 0,8 dan ada percepatan sudutnya yaitu 9,61 dan percepatannya yaitu 0,192. Nah, segini nilainya bisa kalian catat terlebih dahulu atau screenshot. Kita reset. Nah, kalau misalnya kita mau kita ubah lagi yang 0,03 dengan masa gantungnya yang sama yaitu 1 kg dan platternya 0,02, maka kita akan start. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan waktunya itu lebih sedikit daripada yang tadi ya. Seperti itu. Nah, sudah didapatkan hasil seperti ini, bisa ditulis, lalu kita reset lagi, dan kita menggunakan yang 0,04 dengan masa beban gantungnya yang sama. Nah, ini waktunya juga lebih sedikit lagi kan daripada yang tadi, dengan kecepatannya 1,6, kecepatan sudutnya 9,3 dan yang lainnya. Oke. Kita reset lagi, sudah untuk untuk jari-jari spindlenya. Lalu bagaimana kecepatan maksimum jika inersia rotasi pelat bertambah? Jadi yang ini kita yang ubah-ubah, kita menggunakan spindlenya itu yang 0,02 aja. Lalu untuk masanya kita menggunakan 1 kg yang kita jaga tetap. Lalu kita menggunakan piringan yang 0,02. Kita start. Oke, mendapatkan hasil seperti ini. Bisa ditulis atau di screenshot. Lalu kita reset lagi. Kita menggunakan piringan yang 0,04. Lalu kita start dengan beban gantung yang sama, yaitu 1 kg. Oke. Nah, mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita reset lagi, kita menggunakan yang 0,06. Kita start. Baik, menghasilkan seperti ini. Nah, jadi nanti kalian lihat bagaimana sih kecepatan maksimumnya jika inersia rotasi pelatnya bertambah seperti itu. Oke, kita reset lagi untuk pertanyaan yang ketiga,
yaitu berapakah kecepatan maksimum benda yang digantung jika massa gantungnya bertambah. Di sini massa gantungnya bertambah. Nah, kita menggunakan spindle-nya itu yang 0,02 aja. Lalu untuk yang piringannya itu 0,02 juga. Tapi kita ubah yang kita manipulasi beban gantungnya. Kita menggunakan 1 kg. Oke, start. Nah, menghasilkan seperti ini. Waktunya itu 4,22 detik sekon. Yaitu delta sudutnya yaitu delta tetanya yaitu 85,4, delta y-nya 1,71, lalu ada kecepatan sudutnya 40,5, ada kecepatannya itu 0,8, ada percepatan sudutnya yaitu 9,61 dan percepatannya 0,192. Nah, kita riset lagi, kita menggunakan massa 2 kg. Kita mulai. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita catat datanya atau di screenshot. Lalu kita riset, kita menggunakan yang 3 kg. Start. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, jika kalian mau menggunakan, misalnya mau memanipulasi massanya, bisa digunakan massa 1 kg, 2 kg, dan 3 kg. Lalu misalnya kalian mau memanipulasi spindle-nya, jari-jari spindle-nya ini. Misalnya kalian mau 0,02 atau 0,03, 0,04 seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau manipulasi yang piringannya ini, bisa ini 0,02, 0,04, dan 0,06. Nah, misalnya kalian mau menjaga tetap yang piringan ini misalnya 0,02. Lalu kalian mau memanipulasi masanya misalnya gitu. Habis itu piringannya misalnya 0,04 nih gitu. Misalnya kita contohkan saja. Misalnya di sini spindle-nya kita menggunakan jari-jari 0,03 seperti itu. Lalu untuk piringannya misalnya kita menggunakan 0,06. Lalu kita menggunakan massanya yaitu 3 kg. Kita mulai. Didapatkan hasil seperti ini. Waktunya 2,85. Habis itu delta sudutnya ini 57,1 radian. Lalu delta y-nya itu 1,711 meter. Lalu ada kecepatan sudutnya yaitu 40,1, lalu di sini ada kecepatannya 1,2 dan ada percepatan sudutnya itu 14,07 dan ada percepatannya itu 0,422. Nah, sudah didapatkan hasil seperti ini tuh. Nah, lagi kalau misalnya kita mau misalnya nih kita mau pakai spindle-nya yang 0,04. Habis itu ini kita menggunakan yang 0,02. Lalu kita menggunakan massa yang 2 kg. Misalnya seperti itu. Lalu kita start. Nah, ternyata menghasilkan seperti ini. Waktunya lebih sedikit ya daripada yang tadi. Lalu ada kecepatannya 2,2, lalu ada kecepatan sudutnya 54,1, ada percepatan sudutnya 33,79 dan ada percepatannya yaitu 1,352. Mungkin seperti itu saja dari saya. Misalnya kalian mau menggunakan yang lain, kita kembali seperti ini. Simulasi tadi ya. Nah, misalnya kalian mau menggunakan yang kimia, misalnya seperti itu. Nah, di sini banyak lab virtual tentang kimia. Lalu misalnya tadi sama nih, mau fisika juga. Nah, di sini masih banyak lagi. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan materi pembelajaran yang kalian butuhkan pada saat
melakukan pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.